Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Novitasari dengan NIM 858018443. Saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas 4A dengan mata kuliah pembelajaran mikro, yaitu pembuatan modul ajar. Universitas Terbuka, Program Studi PGSD atau Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Yogyakarta. Nah, di sini ada modul ajar kurikulum Merdeka dengan nama penyusun Heni Novitasari. Ada nama sekolah dengan PKBM Cendekia Mandiri. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Fase atau kelas B-4. Bab atau tema lingkungan sehat dan tidak sehat. Alokasi waktu 2 kali 30 menit atau 1 kali pertemuan. Informasi umum dengan isinya: A. Identitas modul. Ada penyusun Heni Novitasari, instansi PKBM Cendekia Mandiri, tahun 2026, jenjang sekolah SD, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, fase atau kelas B atau 4, topik lingkungan sehat dan tidak sehat, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Kompetensi awal, peserta didik telah mengetahui pengertian dasar lingkungan dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Peserta didik dapat membedakan benda hidup dan benda mati di lingkungan sekitar serta memahami pentingnya kebersihan diri. C. Profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mensyukuri lingkungan yang sehat sebagai anugerah Tuhan. Gotong royong, bekerja sama dalam diskusi kelompok menjaga kebersihan lingkungan. Bernalar kritis, mengidentifikasi perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat serta dampaknya. Kreatif, menyajikan gagasan cara menjaga lingkungan dalam bentuk presentasi atau poster. D. Sarana dan prasarana. 1. Buku tematik SD kelas 4, Kemendikbud. Media presentasi PowerPoint, lingkungan sehat dan tidak sehat, ada 11 slide. Gambar atau foto perbandingan lingkungan sehat dan tidak sehat dicetak atau ditampilkan di proyektor. Ada laptop dan LCD proyektor. Papan tulis dan spidol warna. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kartu gambar lingkungan sehat dan tidak sehat untuk kegiatan diskusi. Alat tulis dan alat warna. E. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin diskusi kelompok. Peserta didik dengan hambatan belajar membutuhkan bimbingan lebih intensif, diberikan media gambar yang lebih konkret dan penugasan yang lebih sederhana. F. Jumlah peserta didik, minimum 15 peserta didik, maksimum 30 peserta didik. G. Model pembelajaran. Model pembelajaran tatap muka dengan pendekatan saintifik atau 5M dan cooperative learning. Dapat diadaptasi untuk pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring dengan menggunakan media presentasi, digital, dan diskusi daring. Komponen inti. A. Tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran topik ini dengan mengamati gambar, berdiskusi kelompok, dan menyimak penjelasan guru. Peserta didik dapat membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat, mengidentifikasi dampaknya, serta menyebutkan cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah dan sekolah. Capaian pembelajaran. Pemahaman IPA. Peserta didik memahami konsep lingkungan sehat dan tidak sehat serta hubungannya dengan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Keterampilan proses. Peserta didik dapat mengamati, membandingkan, mendiskusikan, dan menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan secara lisan maupun tertulis. B. Pemahaman bermakna. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Peserta didik menyadari bahwa lingkungan yang tidak sehat berdampak langsung pada kesehatan manusia dan kualitas hidup masyarakat, sehingga setiap individu perlu berperan aktif dan menjaga kebersihan lingkungan. C. Pertanyaan pemantik. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar rumah dan sekolah kalian? Mengapa ada lingkungan yang terlihat bersih dan ada yang kotor? Apa yang terjadi jika lingkungan di sekitar kita kotor dan tidak terawat? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan kita lebih bersih dan sehat? Persiapan belajar. Bapak dan Ibu guru, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab yang mulai dapat ditanamkan sejak dini. Peserta didik kelas 4 sudah mulai mampu berpikir kritis dan mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Topik ini sangat relevan karena peserta didik dapat langsung mengamati kondisi lingkungan di sekitar mereka. Tips pembelajaran. Lingkungan sehat di sekitar kita.
Peserta didik kelas 4 tentunya sudah mengenal istilah bersih dan kotor, namun pemahaman mereka tentang lingkungan sehat secara ilmiah bisa jadi masih terbatas. Kegiatan pembuka pada modul ini dapat melatih peserta didik untuk berdiskusi tentang kondisi lingkungan yang pernah mereka amati. Pada saat pembukaan pembelajaran, diskusikan dengan peserta didik. Apa yang kalian lihat saat berangkat ke sekolah hari ini? Apakah ada tempat yang terlihat kotor atau bersih? Di mana? Menurut kalian, apa yang membuat tempat itu bersih atau kotor? Selain itu, tunjukkan gambar pembuka pada presentasi dan diskusikan gambar tersebut bersama peserta didik sebelum inti belajar. Kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan selama 10 menit. 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, menanyakan kabar, dan mengajak peserta didik berdoa bersama. 2. Guru melakukan presentasi kehadiran peserta didik. 3. Guru mengajak peserta didik berbincang tentang kondisi lingkungan yang mereka lihat dalam perjalanan ke sekolah hari ini. 4. Guru menampilkan slide presentasi dan mengajak peserta didik mengamati gambar serta mengajukan pertanyaan pemantik. 5. Menjelaskan bahwa hari ini peserta didik akan mempelajari tentang lingkungan sehat dan tidak sehat serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru mendiskusikan tata cara menyimak, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat yang baik bersama peserta didik. Kegiatan inti selama 50 menit. Mengamati. Peserta didik mengamati slide 2-4 yang menampilkan pengertian lingkungan, ciri-ciri lingkungan sehat, dan lingkungan tidak sehat beserta contoh gambarnya. 2. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat berdasarkan slide perbandingan, yaitu di slide 9. Peserta didik 3. Peserta didik mengamati gambar contoh lingkungan sehat di slide ke-7. Peserta didik mengamati gambar contoh lingkungan sehat di sekolah, yaitu ada di slide 7 dan di rumah di slide 8. Tips pembelajaran. Berempati dengan lingkungan sekitar. Ajukan pertanyaan kepada peserta didik. Pernahkah kalian merasa tidak nyaman berada di suatu tempat yang kotor? Bagaimana rasanya? Menurutmu, siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu peserta didik berempati terhadap kondisi lingkungan dan memahami pentingnya tanggung jawab bersama. Menanya. 1. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dari slide presentasi. 2. Guru memberikan pertanyaan pemancing. Apa yang menyebabkan air di sungai bisa menjadi kotor ya? Atau mengapa lalat banyak muncul di tempat yang kotor? Mengeksplorasi. 1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, 4 atau 5 orang per kelompok. 2. Setiap kelompok mendapatkan LKPD berisi gambar perbandingan lingkungan sehat dan tidak sehat yang harus dilengkapi berdasarkan pengamatan gambar. 3. Peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi ciri-cirinya, dampaknya, dan cara menjaga lingkungan sehat. 4. Guru berkeliling memantau, diskusi, dan memberikan bimbingan kepada kelompok yang membutuhkan. Mengasosiasikan. 1. Setiap kelompok merangkum hasil diskusi dan mencatat pada LKPD. 2. Kelompok menyampaikan presentasi singkat selama 2-3 menit tentang hasil diskusi mereka. Mengomunikasikan. 1. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 2. Peserta didik lain menanggapi dan memberikan masukan. 3. Guru memberikan umpan balik dan penguatan atas hasil diskusi peserta didik. 4. Peserta didik menjelaskan latihan soal pada slide 10 secara individual. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup selama 10 menit. 1. Guru mengajak peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari sesuai slide dan kesimpulan. 2. Guru memberikan penguatan nilai. Kita semua bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan. 3. Guru menanyakan kepada peserta didik, apa satu hal yang akan kalian lakukan untuk menjaga lingkungan mulai hari ini? 4. Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. 5. Guru memberikan pesan penutup tentang pentingnya menjaga kebersihan di rumah dan sekolah. 6. Pembelajaran ditutup dengan doa dan salam. F. Jurnal belajar atau catatan pengamatan. Guru mengajak peserta didik untuk mengamati lingkungan sekitar mereka, seperti rumah, perjalanan ke sekolah, dan mencatat temuannya dalam jurnal belajar sederhana. Panduan jurnal pengamatan lingkungan. Gambarkan atau tuliskan satu contoh lingkungan sehat yang pernah kamu lihat. Gambarkan atau tuliskan satu contoh lingkungan tidak sehat yang pernah kamu lihat. Apa yang kamu rasakan saat berada di tempat tersebut? Apa yang menurutmu perlu diperbaiki dari lingkungan tersebut? Contoh surat kepada orang tua. Bapak dan Ibu orang tua atau wali peserta didik kelas 4, pada bulan ini Ananda diisi dengan nama peserta didik. Contohnya, Ananda Aksara belajar tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Ingatkan Ananda Aksara untuk selalu membuang sampah pada tempatnya di rumah. Ajak Ananda mengamati kondisi lingkungan sekitar rumah dan diskusikan cara menjaga kebersihannya.
Libatkan Ananda dalam kegiatan kebersihan rumah agar ia terbiasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu. G. Refleksi. A. Memetakan kemampuan awal peserta didik. Pada akhir pembelajaran topik lingkungan sehat ini, guru telah memetakan peserta didik sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui asesmen formatif dalam kegiatan sebagai berikut. Mengidentifikasi ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat, menyebutkan dampak lingkungan tidak sehat terhadap kesehatan, menyebutkan cara menjaga kebersihan lingkungan. Isi nilai peserta didik dari setiap kegiatan pada tabel pemetaan berikut. Keterangan: 1 sama dengan kurang, 2 sama dengan cukup, 3 sama dengan baik, 4 sama dengan sangat baik. Nama tabel isinya ada nomor, nama peserta didik, mengidentifikasi ciri-ciri dan dampak lingkungan, dan sebelahnya ada menyebutkan cara menjaga lingkungan sehat. Refleksi strategi pembelajaran. Apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan? Isinya ada nomor, pendekatan atau strategi. Kedua, isinya sudah saya lakukan tetapi belum efektif, masih perlu saya tingkatkan lagi. Nomor 1, pendekatan atau strateginya, yaitu saya sudah menyiapkan media presentasi dan gambar sebelum mulai pembelajaran. 2, saya sudah melakukan kegiatan pendahuluan dan mengajak peserta didik berdiskusi tentang kondisi lingkungan yang mereka amati. 3, saya sudah meminta peserta didik mengamati gambar pembuka sebelum menjelaskan materi. 4, saya sudah mengelaborasi tanggapan seluruh peserta didik dalam kegiatan berdiskusi kelompok. 5, saya menyepakati tata cara berdiskusi dan menyampaikan pendapat yang baik bersama peserta didik. 6, saya telah melibatkan para peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam semua kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan dan keunikan mereka. 7, saya sudah memperhatikan reaksi peserta didik dan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan rentang perhatian dan minat peserta didik. 8, saya sudah menggunakan media gambar dan kartu lingkungan yang relevan untuk mendukung pemahaman peserta didik. 9, saya telah menyesuaikan contoh-contoh lingkungan yang digunakan dengan kondisi nyata di daerah saya. 10, saya telah mengumpulkan hasil LKPD peserta didik sebagai asesmen formatif. 11, saya telah mengajak para peserta didik merefleksi pemahaman mereka di akhir pembelajaran. Tabel refleksi guru. Keberhasilan yang saya rasakan dalam mengajarkan topik ini adalah: kesulitan yang saya alami dan akan saya perbaiki untuk pertemuan berikutnya adalah kegiatan yang paling disukai peserta didik adalah kegiatan yang paling sulit dilakukan peserta didik adalah media atau sumber lain yang saya temukan untuk mengajar topik ini. H. Asesmen atau penilaian. Asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan yang dinilai adalah kegiatan diskusi kelompok, mengisi LKPD, perbandingan lingkungan sehat dan tidak sehat, presentasi hasil diskusi kelompok, latihan soal individual. Rubrik penilaian pengetahuan atau latihan soal. Nama peserta didik. Kriteria penilaian: 1, kurang tidak dapat menjawab dengan benar. 2, cukup menjawab sebagian kecil dengan benar. 3, baik menjawab sebagian besar dengan benar. 4, sangat baik menjawab semua dengan benar dan lengkap. Aspek: 1, kurang, 2, cukup, 3, baik, 4, sangat baik. Ketetapan isi: ada isi tidak sesuai materi, sebagian kecil sesuai materi, sebagian besar sesuai materi, semua isi tepat dan sesuai materi. Kejelasan menyampaikan: tidak jelas dan sulit dipahami, kurang jelas perlu banyak pengulangan, cukup jelas dan dapat dipahami, sangat jelas dan mudah dipahami. Kerjasama kelompok: hanya 1 anggota yang bekerja, 2 yang aktif bekerja sebagai besar anggota aktif, semua anggota aktif berkontribusi. Kegiatan pengayaan dan remedial. Inspirasi kegiatan perancah atau remedial. Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran nilai di bawah KKM diberikan kegiatan perancah sebagai berikut. Guru memberikan penjelasan ulang tentang ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat menggunakan gambar yang lebih sederhana dan konkret. Peserta didik diberikan kartu gambar lingkungan dan diminta mengelompokkan nama yang sehat dan mana yang tidak sehat secara individual dengan bimbingan guru. Guru membacakan soal latihan secara lisan dan membantu peserta didik menjawab dengan panduan. Peserta didik diberikan soal perbaikan yang lebih sederhana dan gambar mendukung. Inspirasi kegiatan pengayaan. Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan kegiatan pengayaan berikut. Peserta didik membuat poster kreatif tentang 5 cara menjaga lingkungan sehatku menggunakan alat warna. Peserta didik melakukan observasi sederhana di lingkungan sekolah, mencatat temuan dan pembuatan laporan singkat tentang kondisi lingkungan. Peserta didik mencari informasi tambahan dari buku atau internet tentang dampak pencemaran lingkungan dan solusinya. Kemudian mempresentasikannya kepada teman-teman. Peserta didik membuat komik atau cerita bergambar singkat tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Mengetahui Kepala Sekolah Thoyibah MPD dengan NIP 131099141. Guru kelas 4 Heni Novitasari dengan NIM 858018443. Lampiran. A. Lembar kerja peserta didik LKPD. Lembar kerja peserta didik. Topik
lingkungan sehat dan tidak sehat. Nama, kelas, nilai. 1. Kegiatan 1. Tabel perbandingan. Lingkarilah dan jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengamatan gambar dan diskusi kelompokmu melingkari lingkungan bersih dan kotor. Lihat gambar A bersih dan gambar B kotor. Lingkari 3 perbedaan utama yang kamu temukan di kedua gambar tersebut. 2. Kegiatan 2. Latihan soal. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Sebutkan 3 ciri-ciri lingkungan sehat. 2. Apa akibat yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat? 3. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan di sekolah dan rumah? 4. Tuliskan 1 slogan atau kalimat ajakan untuk mencintai lingkungan. 5. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? B. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan peserta didik. Buku tematik SD atau MI kelas 4 Kemendikbud. Buku sains kelas 4 tentang lingkungan hidup. Materi digital tentang lingkungan sehat dan laman Kemendikbud. Kemendikbud.go.id. Bahan bacaan guru. Panduan pembelajaran IPA SD kelas 4 Kemendikbud. Artikel tentang dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan anak. Pedoman implementasi kurikulum merdeka untuk SD Kemendikbud 2022. Glosarium. Glosarium ini terdiri dari pengertian tentang lingkungan, lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat, pencemaran, dampaknya seperti apa, asesmen formatifnya, kita mengambil data dari mana, pencapaian pembelajarannya seperti apa, dan profil pelajar Pancasila. Di sini gambaran-gambaran kompetensi yang harus dimiliki peserta didik itu seperti apa. Daftar Pustaka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI 2022. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka Jakarta Kemendikbudristek. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI 2022. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. SD MI kelas 4 Jakarta Kemendikbudristek. Susilowati, Endang, dan Soekarno 2019. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD atau MI kelas 4 Jakarta Erlangga. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 2022. Capaian pembelajaran mata pelajaran IPA fase B Jakarta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.